Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Quraish dari dengan NIM C01221087 dari kelompok 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai psikosel dan mitosis. Baik, yang pertama, psikosel. Apa itu psikosel? Psikosel adalah urutan kejadian antara pembentukan dan pembelahan sel somatik. Apa itu sel somatik? Sel somatik adalah sel pada tubuh kecuali sel seks. Nah, selanjutnya, psikosel itu terbagi menjadi dua tahapan secara garis besar. Yang pertama adalah interfase, yang kedua adalah mitosis. Di mana interfase ini terbagi lagi menjadi tiga subfase. Yang pertama adalah G1 atau growth 1, di mana tahap ini merupakan tahap terlama dalam siklus hidup sel, dengan ditandai dengan sel tumbuh semakin besar, organel sel mensintesis protein dan energi, dan kromosom pada nukleus sel membentuk benang seperti mie spaghetti yang disebut dengan kromatid. Setelah melewati tahap G1, sel akan memasuki tahap sintase. Tapi sebelum itu terdapat checkpoint G1, di mana jika sel mengalami kerusakan pada DNA, sel tidak akan berlanjut ke fase sintesis, melainkan akan masuk ke fase G0, di mana sel tidak akan membelah seperti di tahap psikosel ini. Jika sel masuk pada fase sintesis, DNA pada sel-sel itu akan direplikasi dan tetapi dengan jumlah kromosom yang tetap. Kemudian kedua pasang kromatid akan saling dihubungkan oleh sentromer. Setelah fase sintesis, sel akan masuk ke tahap G2 atau growth 2, di mana organel pada sel itu juga diduplikasi, yang membuat sel-sel tersebut semakin membesar. Setelah melewati tahap G2 ini, selanjutnya sel akan masuk ke G2 checkpoint. Setelah melewati G2 checkpoint, sel akan masuk ke tahap mitosis. Baik, selanjutnya tahap mitosis ini secara garis besar terbagi menjadi profase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir sitokinesis. Yang pertama, profase. Profase ini ditandai dengan membran inti pada sel tersebut terdegradasi, sehingga kromosom-kromosom pada inti sel akan terkondensasi, yang akan nampak pada mikroskop. Kemudian sepasang sentrosom yang berasal dari mitokondria akan menuju ke ujung sel dan menetap di sana. Setelah tahap profase, sel akan masuk ke tahap metafase, di mana kromosom pada sel tersebut akan berkumpul di tengah sel, membentuk garis yang disebut garis metafase. Kemudian dari sepasang sentrosom tersebut akan dikeluarkan benang-benang yang disebut benang spindel, di mana benang spindel tersebut berfungsi untuk menghubungkan setiap sentromer dengan sentromer pada setiap kromosom. Setelah tahap metafase, sel akan masuk ke tahap anafase, di mana setiap pasang setiap pasang sentromer akan menarik sepasang kromatid saling menjauh, sehingga akan terbentuk sehingga kromatidnya akan terbagi dua. Kemudian pada sel akan ada muncul arus pembelahan. Kemudian setelah tahap anafase dilanjutkan dengan tahap telofase, di mana membran inti sel kembali terbentuk dan arus pembelahan semakin jelas terlihat. Setelah tahap telofase akan masuk tahap terakhir dalam fase mitosis, yaitu
sitokinesis atau juga tahap finishing, di mana sel akan terpisah menjadi dua sel anakan, yang di mana kedua sel anakan itu dapat masuk lagi ke siklosel atau masuk ke tahap tanpa tanpa pembelahan yang disebut dengan G0. Jika sel mengalami kerusakan eh, se- jika sel mengalami kerusakan, sel akan masuk ke fase G0 maupun sel akan mati melewati berbagai tahap pada tubuh. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.